Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Top Tutor. Pada video kali ini, kita akan belajar menggunakan rumus sum, average, max, min, dan count. Saya akan memberikan penjelasan mengenai definisi dari masing-masing rumus tersebut. Sesuai dengan namanya, fungsi sum yaitu untuk menjumlahkan ya. Saya taruh di atas kolomnya aja. Nah, fungsi sum ini, misalnya seperti ini. Sum ini adalah untuk menjumlah pada suatu range atau kolom ataupun baris. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Lalu ada fungsi average. Fungsi average ini gunanya adalah untuk mengambil rata-rata dari perhitungan jumlah nilai pada suatu kolom atau baris ya. Jadi diambil rata-rata nilainya. Sedangkan max adalah untuk menghitung nilai tertinggi. Ya, nilai tertinggi pada perhitungan penjumlahan suatu sel, kolom ataupun baris. Begitu juga ada min. Min ini berarti lawannya dari max, yaitu akan mengambil nilai terkecilnya dari suatu range atau penjumlahan ya. Dan juga ada fungsi dari count ya. Count ini adalah untuk menghitung jumlah sel yang ada isinya, yang berisi angka atau nilai. Nah, jadi itu adalah fungsi count. Nah, kita akan membahas dari kelima fungsi ini dalam materi video kali ini. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru pertama kali di channel ini, jangan lupa dan nggak usah sungkan untuk bisa men-like, subscribe channel ini, dan juga bisa men-share-nya ke teman-teman kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja praktekkan dari materi kali ini. Nah, di sini ada perhitungan ke samping ya. Untuk menghitung rumusnya ke samping juga ada nanti turun ke bawah ya, ke bagian bawah. Mudah-mudahan ini tidak terlalu susah ya. Jadi seperti ini, sama dengan rumusnya. Kita awali dengan fungsi sum dulu untuk menjumlahkan. Di sini ada tabel penjualan barang ya. Dari hari ke-1 sampai hari ke-5. Kita awali dengan sama dengan, kita masukkan rumusnya, sum, kurung buka. Nah, teman-teman tinggal ikuti panduannya. Sebenarnya di sini, untuk fungsi sum sendiri, ini ada beberapa cara menjumlahkannya, yaitu dengan kita mengetik langsung seperti ini. Ya, sum, kurung buka, jadi disebut sini ada numbernya, teman-teman bisa seperti ini ya. Seperti ini, tambah, tinggal diklik selnya, tambah, jadi seperti ini. Tambah G5 ya. G5. Enter. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Itu untuk cara satu-satu. Nah, selain itu, di Excel sendiri sebenarnya ada fungsi auto calculate. Ketika teman-teman mencari nilai sum itu, teman-teman sebenarnya bisa memblok ini. Nah, di bagian bawahnya ini ada tertera sudah jumlah rumusnya ya. Jadi sejumlah 275. Nah, ini fitur dari Excel, fitur auto calculate ya. Nah, jadi ketika teman-teman memblok seperti ini, jumlahnya sudah tertera di bagian bawah. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa menggunakan icon atau menu auto sum. Posisinya ada di kanan sini, auto sum. Ya, teman-teman bisa klik aja setelah ini diblok ya. Ini diblok dulu yang akan dijumlahkan, range-nya. Lalu teman-teman tinggal klik auto sum. Nah, dia otomatis akan keluar hasilnya. Dan juga cara yang lain, teman-teman bisa menggunakan tombol ya, tombol di keyboard teman-teman. Jadi teman-teman bisa blok seperti ini, ya, bisa diblok tadi seperti
Yang lainnya juga diblok dulu range-nya. Lalu teman-teman ketik Alt dan sama dengan. Alt dan sama dengan di keyboard berbarengan ya. Alt sama dengan. Nah, dia otomatis akan menjumlah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk fungsi dari sum atau fungsi penjumlahan. Nah, untuk bagian kosong bawahnya ini, teman-teman tinggal copy rumus yang di atas itu dengan cara teman-teman klik drag atau klik tahan di bagian sudut kanan bawah sel ini. Nah, teman-teman tinggal tarik ke bawah saja. Nah, seperti itu. Jadi otomatis rumus bagian atasnya yang sudah sel yang sudah terisi akan di-copy ke bawahnya yang kosong. Nah, ini sangat praktis sekali jika jumlah baris atau baris itu banyak ya. Gitu. Mungkin kalau untuk sedikit kita masih bisa pakai cara satu per satu, tapi kalau banyak ini sangat bermanfaat sekali. Baik, kita lanjut ke fungsi average. Jadi penulisannya sama dengan average seperti ini. Ya, kurung buka. Nah, dia bisa pakai cara tadi teman-teman satu-satu ya. Bisa juga teman-teman yang cara praktisnya adalah kita blok ya. Di average bisa kita blok seperti ini. Ya, kurung tutup. Jadi seperti ini, kita tinggal enter. Nah, jadi rata-rata dari jumlah nilai ini adalah 55. Nah, di sini rata-rata penjualannya ya, 55. Oke, saya rasa mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya, bisa memahaminya. Nah, ini untuk mengkopinya, ini sama ya, teman-teman tinggal copy ke bawah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Dari nilai rata-ratanya. Nah, kita lanjut untuk fungsi max, yaitu nilai tertinggi. Seperti ini rumusnya. Max, range yang akan kita hitung fungsi maksimalnya. Jadi bacanya sel 5. Sel C5 titik 2G5 ini dibacanya sel 5 sampai dengan sel G5. Jadi bacanya seperti itu ya. Titik 2 itu sampai dengan ya. Kurung tutup, enter. Nah, jadi penjualan tertinggi, nilai tertingginya kalau kita bisa lihat ya, kalau ini datanya masih dikit ya. Ini memang adalah 80. Oke. Juga untuk min ya. Ini lawannya ya. Ini lawannya min seperti ini. Kita blok lagi selnya seperti ini. Ini udah kelihatan ya nilainya yang keluar harusnya adalah 25. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, nah teman-teman bisa ngopi nih kalau berurut seperti ini. Seperti ini ya. Ini teman-teman bisa blok dua sel ini lalu teman-teman tarik seperti ini ke bawah. Nah, ini sama aja ya caranya. Yang lebih praktis lagi. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir di sini ada count ya. Untuk count sendiri itu untuk menghitung sel yang terisi ya. Sel yang terisi. Jadi misalkan ini sel ini ya, sel C5 sampai G5 kita hitung jumlah sel yang terisi adalah 5. Nah, jadi yang terisi ya teman-teman. Jadi misalkan kalau selnya ini kosong ya, misalkan contohnya ini misalkan saya hapus salah satu selnya. Nah, dia otomatis berubah jadi 4. Oke ya. Jadi memang sel yang ada isinya. Dia akan menghitung sel yang terisi. Oke, ini sama juga. Ini tinggal kita copy saja ke bawah. Seperti ini. Nah, gampang ya, teman-teman. Baik, kalau gitu kita lanjut untuk perhitungan yang turun ke bawah ya. Jadi per hari ya, kalau di contoh tabel ini hari ke-1 itu jumlahnya berapa. Oke, ini saya rapikan dulu sedikit ke atas. Oke, nah, teman-teman ini tentunya mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi memahaminya. Ini tinggal kita blok ya untuk kolom ini, kolom hari ke-1 ini tinggal kita blok kita untuk nyari jumlah penjualannya. Ini rumusnya sama ya. Kita menggunakan sum, bisa auto sum, atau kita bisa lihat nilainya tanpa rumus. Di sini jumlahnya berapa udah kelihatan.
atau bisa menggunakan tombol shortcut yang ada di keyboard dengan menekan Alt sama dengan. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, tadi ngebloknya untuk mengopi sel ini, karena yang kita akan cari adalah urut ke bawah ya, berarti kolom-kolomnya ke samping yang kita kebalikannya ya, kita tariknya berarti ke sampingnya. Jadi bukan ke bawah gini ya. Nanti dia nggak nyambung gitu. Tapi kita tariknya adalah ke samping seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman klik tahan, geser ke kanan. Nah, dia otomatis akan jumlah. Nah, jika teman-teman double klik di sel ini, contohnya, nah, teman-teman akan bisa melihat, jadi dia akan menjumlah dari D5 sampai D9. Ya, dari D5 sampai dengan D9, benar nggak sih nih? Secara autocomplete di bagian bawah, sum 210. Nah, jadi seperti itu cara ngeceknya. Oke, ini tadi fungsi sum. Kita lanjut fungsi average. Average, rata-rata. Oke, kita blok selnya. Jadi range C5 sampai dengan C9. Kita kurung tutup, kita enter. Oke, kita lanjut dulu ya untuk fungsi max-nya. Max, kurung buka, kita blok selnya, sel C5 sampai sel C9, kita kurung tutup. Kita enter, lanjut lagi dengan fungsi min, nilai terendah, kita blok lagi selnya, kita enter. Terakhir, fungsi count. Oke. Nah, seperti ini. Untuk sel yang kosong ini caranya sama. Kita tinggal copy saja, tapi bedanya dia harus satu-satu per baris ya. Kalau untuk samping seperti ini, teman-teman tinggal copy saja seperti ini. Oke. Tahan, klik, geser ke kanan. Ya, ditahan, geser ke kanan. Oke. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini untuk dirapiin, ini tinggal saya set tabelnya ini aja ya. Bordernya saya tambahin border. Oke, seperti ini, teman-teman. Ya, kira-kira saya rasa itu saja, teman-teman, untuk materi kali ini. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan teman-teman tulis pertanyaan tersebut di kolom komentar di bawah. Dan sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa untuk teman-teman like jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa subscribe channel ini, dan teman-teman bisa share ke teman-teman sekalian. Nah, supaya channel ini bisa berkembang ya teman-teman, untuk bisa membuat video lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya.